Jalan rusak masih menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat, mulai dari jalan yang berlubang, permukaan yang bergelombang, hingga kerusakan yang dianggap terlalu lama diperbaiki. Di sisi lain, pemerintah Kota Tangerang terus melakukan perbaikan jalan di berbagai ruas jalan di setiap tahunnya. Lalu mengapa masih ada jalan rusak? Mengapa ada jalan yang cepat diperbaiki sementara lainnya masih harus menunggu? Dan seberapa cepat laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti? Hari ini tim Tangerang Menjawab akan mengupas tuntas persoalan tersebut bersama Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Bapak Taufik Sahzaini. Terima kasih Pak sudah datang ke Tangerang Menjawab. Oke. Hari ini cukup padat Pak jadwalnya? Ya, seperti biasa. Seperti biasa, namanya Kepala Dinas ya Pak. Oke, Pak, ini sebelum saya melayangkan pertanyaan yang memang datang dari saya, tim Tangerang Menjawab juga sudah membuka ruang terbuka bagi masyarakat untuk menanyakan persoalan perbaikan jalan kepada Bapak langsung. Kita lihat ya Pak pertanyaan masyarakat. Ini dari @hafid0312. Peningkatan jalan berhias Kecamatan Karawaci, Pasar Baru tidak pernah ada peningkatan. Bagaimana nih Pak jawabannya? Ya, sebenarnya tahun 2026 ini emang kita ada sejumlah kegiatan ya, khususnya di peningkatan, di rekonstruksi jalan, karena emang 2026 banyak kegiatan-kegiatan atau lokasi yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan ini jalan berhias termasuk salah satu yang akan kita tangani lah. Mudah-mudahan jumlah ruas jalannya sudah kita sudah identifikasi dan saat ini emang sedang proses pengadaan lah. Oke, selanjutnya mungkin Pak dari Salwan Nura 09_. Sepanjang jalan Motoha Pak benerin. Iya, jadi MTOH itu termasuk ruas jalan yang emang secara struktur itu masuk ke dalam kategori rusak parah begitu ya. Jadi saat ini MTOH alhamdulillah sudah selesai proses pengadaannya dan mungkin dalam pekan ini kita akan kontrak ya. Mudah-mudahan sih ya dengan rapat persiapan, kemudian juga nanti juga kita ada rapat dengan untuk menetapkan rekayasa lalu lintas. Mudah-mudahan ya paling lambat di awal Agustus MTOH bisa kita tangani. Tapi emang tidak seluruh segmen ya. Ada beberapa segmen yang emang kita kerjakan buat MTOH. Oke, tapi yang pasti sudah berjalan kontraknya, tinggal sedang waktu pengerjaan. Target penyelesaian Pak di kontrak itu akan kapan perkiraan Pak? Maksimal sih 3 bulan lah. Maksimal 3 bulan. Oke. Masyarakat kita tinggal kawal dan tagih gitu ya Pak. Salah. Selanjutnya ada dari @x.port. Jalan MTOH masih sama nih Pak, dari Pasar Baru sampai Pondok Arum dan Jalan Prabu Kian Santang. Apakah ini tadi masih menjadi yang bagian yang tadi Bapak sudah jelaskan? Kalau Prabu Kian Santang ya, jadi Prabu Kian Santang itu masuk juga di dalam salah satu paket pekerjaan kita ya, karena memang ada beberapa ruas yang juga rusak parah, begitu rusak berat, dan mungkin ini Pondok Arumnya beliau notice dari MTOH di MTOH itu di ruas Pondok Arum begitu. Ya, nanti coba kita pastikan lah begitu. Tapi berarti ini sama juga ya Pak, yang sudah masuk di tahun 2026 ini? 2026. Berarti ini tinggal hitungan 1-2 bulan lagi memang banyak pengerjaan jalan yang pasti dipastikan akan bergerak begitu ya Pak? Insya Allah. Iya. Masih ada satu lagi atau mungkin @andre_zoo Sewa Neglasari Pak? Oh iya, ini yang sempat jadi perbincangan masyarakat, keluhan masyarakat. Emang ini kan daerah situ juga ada kawasan industri kita, emang secara tata ruang. Ada yang di pinggiran Cisadane itu juga daerah industri kita, kemudian juga itu banyak aktivitas masyarakat di sana, akses ke TPA juga begitu. Dan ini alhamdulillah juga termasuk yang sudah kita lelang dan juga sudah ada pemenangnya. Saat ini kita sedang persiapan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sih udah bisa jalan. Begitu masyarakat. Jadi sudah dijawab langsung. Tadi Kian Santang, Muhammad Toha ya Pak, Sewa Neglasari dalam waktu yang dekat akan dipekerjakan. Jadi kita sebagai masyarakat tinggal mengawal dan menunggu dan menagih targetnya begitu ya Pak. Semoga sesuai yang sudah direncanakan. Pak, ini kan terkait kerusakan jalan atau perbaikan jalan, memang kami dari Dinas Kominfo menerima bahwa ini keluhan yang hampir setiap hari ada gitu ya Pak. Dari WhatsApp, laporan, Laksa, Tangerang Live begitu ya Pak. Kenapa rasanya seperti perbaikan jalan ini tidak pernah ada habisnya? Padahal perbaikan jalan juga terus dilakukan. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak?
Iya, jadi kalau kita lihat ya bahwa jalan itu sebenarnya salah satu aset infrastruktur yang kondisinya itu terus mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena emang yang pertama jalan itu dimanfaatkan sebagai lalu lintas ya, jadi dia punya beban lalu lintas. Kemudian yang kedua juga ada usia teknis perkerasan yang juga secara teknis itu menurun begitu ya. Kemudian juga ada ya kemarin musim hujan, kemudian ada infiltrasi air masuk ke struktur jalan dan juga mungkin terakhir mungkin ya kaitan dengan aktivitas utilitas begitu. Karena memang juga saat ini Kota Tangerang juga sedang mempersiapkan utilitas itu cukup masif begitu lah. Jadi itu mungkin ditambah kita tuh kan belum mengerjakan kerusakan struktural ini secara menyeluruh gitu ya. Emang kita pengerjaan kita di Dinas PU ini sudah kita rencanakan itu emang karena kita juga punya keterbatasan fiskal tentunya dan kita juga banyak jalan yang harus ditangani. Makanya itu terkesan tidak ada habis ya. Padahal kita emang tangani beberapa fokus yang emang rusak parah lah begitu. Atau mungkin secara simpelnya memang jalan terus digunakan. Betul. Penurunan tadi yang Bapak jelaskan juga terus dilakukan. Jadi yang di sini dibenerin, yang di sini terjadi penurunan. Sebenarnya kondisinya begitu ya Pak? Kan, kurang lebih. Iya betul. Kita punya ruas jalan itu sekitar 211 lah. 211 apa? Ruas jalan di kota ini begitu, dan panjangnya kan hampir 280 km begitu. Kalau emang kita tuh sebenarnya kita sudah melakukan penelitian terhadap ruas jalan ini begitu ya. Namanya dengan metode PKRMS begitu. Nah, ini emang suatu algoritma yang juga disiapkan oleh Kementerian PU sebagai dasar perencanaan penanganan jalan perkotaan begitu ya. Jadi dari situ kita sudah sudah menilai bahwa sebenarnya kondisi jalan kita saat ini kemantapannya tuh sekitar 93%. Jadi dari 93% ini emang yang mengalami rusak berat itu sekitar 6%-an lah begitu. Cuman emang 6% ini ada di ruas-ruas jalan kota utama. Jadi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat ya. Jadi mungkin itu yang cukup terasa lah di masyarakat begitu. Tadi 6% rusak dan itu di titik pusat-pusat yang sering dilalui sehingga akhirnya jadi sering viral begitu Pak? Betul. Tapi kenapa Pak muncul pertanyaan kalau viral jadi cepat diperbaiki sedangkan sebagian jalan tidak cepat diperbaiki? Sebenarnya bagaimana PUPR menentukan prioritas atas titik perbaikan jalan Pak? Iya, jadi sebenarnya tadi kita sudah menilai jadi tahun sebelumnya atau tahun berjalan itu kami melakukan penilaian kondisi jalan. Jadi emang ada di Permen PU 13 tahun 2011 itu udah ada kategori lah. Kalau misalnya rusaknya sekian persen, ruas jalan tersebut masuk kerusakan kecil. Kemudian mungkin kerusakannya kalau ada 16-23% itu masuk rehabilitasi atau rekonstruksi jalan. Ada kategorinya ya. Kita sudah menentukan itu sebenarnya. Dan itu menjadi prioritas penanganan jalan secara yang cukup struktural gitu, dengan dibiayai, kemudian juga lebih permanen begitu sifatnya. Jadi sudah kita rencanakan. Nah, kemudian ada keluhan masyarakat yang menjadi viral dan sebagainya ya, mungkin dari kerusakan jalan itu kerusakannya mungkin jauh lebih cepat, kemudian juga membahayakan masyarakat. Makanya kita kan punya tim pemeliharaan. Atas dasar aduan-aduan masyarakat itu coba kita tangani lebih cepat ya, karena memang tujuan kita adalah pertama keselamatan pengguna jalan. Mungkin itu yang utama lah. Berarti poin urgensi juga menjadi poin utama ya Pak? Betul. Sehingga akhirnya jadi viral, cepat diperbaiki. Iya, jadi masyarakat sebenarnya juga nggak apa-apa memviralkan ya Pak, menjadi atensi buat kami para pemerintah gitu Pak. Kan monitoring masyarakat ini bagian dari penting monitoring ya, kita. Gitu. Dan PUPR cukup terbuka akan hal itu ya Pak? Iya. Sampaikan gitu. Iya Pak, tapi ada anggapan lain juga Pak, bahwa ada beberapa ruas jalan yang baru saja beberapa bulan diperbaiki tapi sudah kembali rusak. Sebenarnya nih apa Pak, kualitas konstruksinya, drainasenya, atau kendaraan yang bertonase berat terus melintas di ruas jalan tersebut? Iya, jadi kalau kita lihat emang pekerjaan perbaikan ini tidak seluruhnya sama kita dilakukan permanen. Kalau permanen namanya rehabilitasi atau peningkatan jalan. Itu ada perbaikan struktur jalan begitu ya. Kemudian juga peningkatan perkerasan dan sebagainya. Nah, emang yang kerap kali mungkin masyarakat dirasa awam. Dirasa ini kok rusak lagi baru ditangani. Emang kita tuh sifatnya ada yang sifatnya insidentil atau non permanen lah.
yang penting tadi yang pertama sebenarnya kita mencegah kerusakan yang lebih besar. Kedua, menjamin pengguna jalan itu aman begitu ya. Jadi emang selain faktor-faktor tadi ada beban lalu lintas, kemudian juga termasuk masalah drainase yang juga kemarin sangat terasa di musim hujan bahwa kemampuan drainase kita ini kan di luar kapasitas semua, sehingga mungkin banyak titik genangan yang menyebabkan banyak jalan di kota rusak lah begitu. Oke, berarti itu mungkin yang dilaporkan masyarakat baru berapa bulan diperbaiki sudah rusak itu yang memang sifatnya rehabilitasi tadi ya Pak? Ya, sifatnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan, bukan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi melakukan secara total. Iya, secara struktural lah. Secara struktural. Oke, baik Pak. Tapi kalau masyarakat melakukan pelaporan jalan berlubang ke PUPR, bagaimana mekanisme penanganannya Pak? Berapa lama gitu Pak sampai akhirnya terima laporan, petugas sampai dan akhirnya diperbaiki? Iya, kita kalau dari mulai laporan biasanya kita ada tim ya. Kita tuh punya tim di beberapa wilayah kita. Kemudian biasanya kalau menerima laporan kita ngecek ke lapangan begitu ya. Cek dulu kewenangannya siapa, kemudian juga kerusakannya seperti apa, masalahnya seperti apa. Nah, itu kemudian disampaikan di rapat tim begitu ya. Ada tim kecil lah, setiap itu punya tim kecil. Kemudian mereka mulai melakukan work orders gitu ya. Jadi perencanaan tenaga kerja, bahan material, alat peralatan begitu. Biasanya ada yang kalau misalnya itu membahayakan itu bisa jadi prioritas gitu. Kalau misalnya itu masih bisa masuk ke antrian istilahnya. Kita kan ngantri nih pasti. Gitu. Ya kita masuk antrian. Tapi kalau misalnya dirasa itu wah cukup membahayakan ini harus segera ditangani, biasanya kita cepat tangani begitu. Oke, bahkan ada yang satu hari langsung dikerjakan gitu Pak? Iya ada juga. Ada ya Pak? Kalau yang mungkin menambal begitu ya Pak? Itu sifatnya insidentil menambal, ini ada kerusakan sementara kita tambah dulu begitu. Baru nanti diprogramkan dengan pemeliharaan atau mungkin kalau kerusakannya sudah cukup parah ya kita masuk peningkatan atau melakukan restrukturisasi ulang terhadap konstruksinya begitu. Oke Pak, tadi kalau melanjutkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya Juli saat ini PUPR sedang melakukan pengerjaan apa sih Pak? Apa yang sedang direncanakan pada perbaikan ruas jalan di tahun 2026 ini Pak? Ya jadi Juli ini kita sedang melakukan proses pengadaan barang jasa sebenarnya begitu. Jadi di awal tahun kita maju dengan program pemeliharaan begitu ya. Nah karena emang karena ada beberapa alasan teknis dan administrasi, kami baru bisa melaksanakan proses pengadaannya di hampir di akhir semester pertama begitu ya. Karena ada penyesuaian regulasi, kemudian juga ada beberapa hal yang baru emang yang harus kita sesuaikan. Jadi tapi kita selama 6 bulan itu kita coba menjaga kemantapan jalan kita itu melalui program pemeliharaan. Jadi emang banyak di awal tahun di awal semester 1 ini program-program pemeliharaan jalan yang kita jalankan begitu. Mudah-mudahan ini Juli Agustus kita proses pengadaan selesai ya September gitu ya mungkin tahap fisik konstruksi dimulai lah. Agustus September kita mulai begitu. Tapi kalau secara angka konkret Pak, akan berapa ruas jalan yang diperbaiki di tahun 2026 ini? Dan mungkin yang viral-viral Bapak dengar atau yang berisik-berisik dari masyarakat ini yang mana Pak? Yang paling penting yang bahwa ini kabar baik akan diperbaiki begitu Pak? Iya, jadi emang di tahun 2026 ini ada beberapa ruas jalan yang kita bangun ataupun yang kita tangani ya. Ini sudah apa belum Pak jadinya? Ini yang yang akan ditangani 2026. Akan ditangani. Betul, ditangani. Jadi emang di 2026 ini kita sudah alokasikan secara bertahap itu 69 miliar untuk rekonstruksi jalan begitu dan itu dilakukan pengadaannya saat ini secara bertahap begitu. Kalau tadi bicara kenapa nggak semuanya gitu ya? Memang kita sudah ngitung sebenarnya kita kalau mau bisa menangani secara kerusakan ini secara struktural itu ya hampir 300 miliar ya 290 miliar. Kalau secara keseluruhan? Keseluruhan. Tapi karena ya tadi ya kita disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita ya kira-kira kita sudah akan tangani sekitar 69 miliar. Ya termasuk jalan-jalan yang cukup tadi ya strategis, Kadar Muda, Tengku Umar, Husein, Bayur, Sangego, Marsal Suryadharma begitu ya, Pamukian Santang tadi yang disampaikan masyarakat dan beberapa prioritas lain memang kita siapkan di tahun ini untuk dilakukan perbaikan begitu. Oke, ini cukup jalan-jalan yang memang
cukup sering ditagih masyarakat gitu ya Pak ya. Semoga tahun 2026 ini menjadi kabar baik buat masyarakat yang menunggu jalan-jalan yang baik begitu ya Pak. Tapi masih banyak juga warga yang bingung ketika ada jalan rusak Pak. Ternyata kewenangannya bukan milik kota. Ini melainkan mungkin provinsi atau pusat. Ini sebenarnya penjelasannya seperti apa Pak? Ya memang kalau di jalan itu ada kewenangan ya, begitu ada kewenangan kota, ada kewenangan provinsi dan juga kewenangan pusat atau jalan nasional begitu. Nah sebenarnya masyarakat butuh pengetahuan juga, perlu kita edukasi ya bahwa emang tidak semua jalan itu bisa ditangani oleh pemerintah kota atau dinas PU Kota Tangerang. Nah tapi apabila ada keluhan dan sebagainya kita siap mengkoordinasikan dengan provinsi maupun jalan nasional begitu ya, karena kita emang sudah ada timnya ya, jadi kalau ada keluhan masyarakat kami juga membantu mengkomunikasikan, tapi emang eksekusinya biasanya ada di BPJN maupun di UPTD-nya Provinsi Banten begitu. Dan mempengaruhi pada kecepatan ya Pak, kecepatan penanganan maksud saya gitu ya Pak. Betul. Tapi bagaimana cara kita bisa membedakan Pak, mana jalan kota, provinsi dan pusat? Ya biasanya ada cirinya sih ya, dan ya cirinya biasanya kalau jalan nasional itu suka ada line kuning begitu ya, di pinggir jalan begitu ya. Kalau di provinsi sebenarnya ruas jalan provinsi sih tidak banyak ya. Bisa kita hafalkan ya, seperti Ahmad Tamrin, Hasyim Asyari, kemudian juga Jalan Sudirman, kemudian Raden Patah gitu. Cuman mungkin 4 ruas jalan kira-kira gitu. Sisanya jalan nasional dan Mogot sampai ke batas kabupaten ke Serang. Sisanya jalan kota. Sebenarnya ya bisa dihafal lah. Oke. Sehingga mungkin masyarakat bisa lebih teredukasi ya Pak. Kadang-kadang kan masyarakat juga nggak mau tahu itu mau jalan siapa ya Pak ya. Masyarakat mau taunya adalah kapan diperbaiki. Iya. Tapi seberapa pengaruh sih Pak kendaraan yang bertonase besar itu merusak kualitas jalan atau mempercepat tadi itu Pak, kerusakan jalan akhirnya jadi cepat terjadi lah gitu Pak. Iya. Jadi emang kita punya standar sih ya. Jadi perencanaan jalan-jalan kota kita itu sebenarnya rata-rata tuh ada di kelas 3 ya. Mungkin ada kelas 2, ada kelas 3, tapi rata-rata kelas 3. Berarti emang maksimal itu kita desain jalan itu untuk beban sekitar 8 ton lah begitu. Memang kalaupun ada banyak kendaraan yang melebihi tonase yang sudah ditentukan, tentunya secara teknis umur jalan kita jauh lebih pendek begitu. Itu sih sebenarnya. Cukup mempengaruhi ya Pak? Sangat mempengaruhi. Bahkan malah sangat ya Pak? Mungkin salah satu ya tadi faktornya kan cuaca, usia struktur gitu ya. Kita emang sudah beberapa jalan kita emang sudah memasuki usia teknisnya begitu. Kemudian masalah overdimension overload ini dan juga mungkin masalah drainase atau infiltrasi air lah begitu. Bapak tadi menyinggung soal anggaran 69 miliar yang akan kita alokasikan untuk perbaikan jalan Pak. Bagaimana PUPR menjaga angka tersebut dan dapat menghasilkan jalan yang benar-benar berkualitas gitu Pak, bukan cuma soal tambal sulam begitu Pak. Ya jadi emang di angka 69 miliar itu kita untuk perbaikan jalan kota kita kan sudah punya perencanaannya. Jadi memang kita tinggal mengawasi bagaimana perencanaan itu sudah disusun, kemudian mutu pengawasan mutu pelaksanaan di lapangan, metodologi yang dikerjakan. Jadi emang itu harus kita awasi bersama lah, kita jalankan secara baik begitu. Kita juga ada dukungan dari konsultan pengawas, tim teknis yang dibentuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga pelaksanaan pekerjaan ini bisa sesuai dengan mutu dan kualitas yang diharapkan begitu. 69 miliar saat ini masih terus melakukan pengadaan Pak. Apakah cukup optimis segala target yang sudah ditentukan akan selesai di tahun 2026 ini Pak? Ya, bismillah ya, mohon doanya. Karena memang prosesnya sedang kita jalankan gitu ya. Di tengah banyaknya aturan baru gitu ya, kita coba penuhi semuanya dan alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum signifikan ya. Kita emang bertahap begitu ya. Mudah-mudahan sih prosesnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. September semua paling lambat gitu kita targetkan sih maksimal tuh September semua sudah bisa kontrak dan ada pemenangnya begitu. Jadi sisanya tinggal masa pelaksanaan. Gitu. Terakhir Pak. Sekiranya kalau Bapak boleh menyampaikan satu komitmen kepada masyarakat terkait kondisi kerusakan jalan atau tentang jalan pada tahun 2026 dan 2027 mendatang gitu Pak ya. Apa yang bisa Bapak janjikan kepada masyarakat Kota Tangerang ya secara realistis lah Pak untuk diwujudkan di 2026-2027? Iya, jadi tentunya yang pertama kita komit terhadap masyarakat yaitu menjaga kemantapan jalan karena emang
nomenklaturnya seperti itu ya, kok Dinas PU menjaga kemantapan jalan. Jadi angka 93% ini nggak boleh turun lah. Ya. Dia harus minimal segitu dan upayanya sih naik begitu ya. Itu yang kita coba cukup realistis ke masyarakat lah, karena di tengah emang juga posisi pelaksanaan kita kan tidak menyeluruh gitu ya. Emang kita identifikasi mana-mana yang secara struktural harus dilakukan rehabilitasi jalannya begitu. Jadi mudah-mudahan tadi kemantapan jalan itu bisa terus kita jaga sehingga kualitas jalan jaringan jalan kota bisa terselenggara dengan baik begitu. Yang terakhir tadi Pak terkait anggaran yang sudah disiapkan, cukup optimis juga terrealisasi Pak? Bisa dijanjikan terrealisasi di 2026 ini Pak? Insya Allah, salah satu tahapan yang di awal kan ini perencanaan kita sudah lalui gitu, kita sudah selesaikan, sudah kita sesuaikan dengan aturan terbaru. Ini tahap kedua kita masuk proses pengadaan, habis itu ya kontrak dan pelaksanaan gitu. Nah ini masuk fase kedua lah, jadi sedikit lagi fase ketiga pelaksanaan. Jadi mohon masyarakat bisa ya sedikit menunggu begitu ya, karena emang saya akui ya tahun ini emang agak terlambat kita pelaksanaan proyek ya, mohon maaf untuk hal itu, tapi kita coba menjaga tadi ya kemantapan jalan kita dengan tadi proses pemeliharaan. Makanya kalau masyarakat ada keluhan, ada hal-hal yang perlu mungkin terlewat oleh kami begitu ya pada saat surveillance atau monitoring, silahkan disampaikan. Bisa sampaikan ke kita. Jadi masyarakat boleh kawal dan tagih yang statement tadi ya Pak? Insya Allah. Boleh dikawal ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan Sobat Tangerang, jalan yang baik bukan hanya soal memberikan perjalanan yang nyaman, namun dapat meningkatkan keselamatan serta mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Karena dari itu, soal perbaikan jalan dalam satu kota membutuhkan kerja bersama. Mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat yang terus melakukan percepatan penanganan. Dan tak terkecuali masyarakat yang terus aktif melakukan pelaporan saat menemukan kerusakan jalan. Semoga dengan perbincangan hari ini dapat menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. Saya Bunga Mardikarani pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Tangerang Menjawab. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Dan terima kasih.